Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan semoga pada bulan Ramadan kali ini kita semua bisa mendapatkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu keniscayaan pasti terbesit di dalam hati sahabat-sahabat semuanya, rasa di dalam hati yang menjadikan bahwa puasa itu adalah sebuah beban. Yang pada awalnya kita bisa makan kapan saja, yang pada awalnya kita bisa minum kapan saja, tetapi ketika bulan Ramadan sudah tiba menjadi terbatas. Apabila memang ada terbesit di dalam hati perkataan dan juga pikiran seperti itu, maka kita sudah melakukan suatu hal yang kurang tepat. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, yang pertama untuk kita mengetahui bahwa puasa itu adalah sebuah kenikmatan, kita perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, "Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, kemudian setelah itu kita harus tahu nih apa makna dari nikmat itu. Banyak sekali definisi-definisi yang mengatakan tentang nikmat, karena memang nikmat ini pengertiannya sangat luas. Ada yang mengatakan bahwa nikmat ini adalah nikmat mengetahui siapa yang memberi nikmat, dan juga banyak sekali yang mengatakan definisi-definisi tersebut. Tetapi para ulama mengambil secara garis besar bahwasannya nikmat itu ada yang mengatakan nikmat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada nikmat sogir, yaitu nikmat yang kecil. Yang kedua ada nikmat kabir, yaitu nikmat yang besar. Dan yang ketiga ada nikmat kamil, yaitu nikmat yang sempurna. Ada juga yang mengatakan bahwa nikmat itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nikmat imaniyah dan juga nikmat tarbiyah. Dan juga ada yang lebih spesifik dari nikmat imaniyah, yaitu ada nikmat imdad dan juga nikmat ijaz. Nah, kalau bulan Ramadan termasuk kepada nikmat yang mana? Nah, pada kali ini saya akan mengurai tentang pengertian nikmat tersebut. Yang pertama, nikmat sogir. Nikmat sogir itu adalah nikmat yang kecil. Ketika Allah memberikan kepada kita penglihatan, ketika Allah memberikan kepada kita pendengaran, bisa mencium, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kedudukan dan juga harta yang berlimpah. Nah, itu sudah termasuk kepada nikmat sogir. Nah, yang kedua ada nikmat kabir. Nikmat kabir ini adalah ketika Allah memberikan kepada kita berupa keimanan, berupa Islam dan juga ihsan, dan juga berupa Allah memberikan kepada kita magfirah agar kita bisa melakukan perintahnya. Nah, itu termasuk kepada nikmat kabir. Nah, yang ketiga ada nikmat kamil. Nikmat kamil ini adalah nikmat yang sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka dan ketika hari raya, dan yang kedua adalah kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita berpuasa, hendaklah bersyukur, hendaklah berbahagia bahwasanya kita akan mendapatkan 2 kenikmatan tersebut. Nah, kemudian yang tadi ada 2 jenis, yaitu nikmat imaniyah. Nikmat imaniyah ini lebih spesifik dari nikmat kabir, yaitu nikmat keimanan. Tentang keimanan tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan orang yang Dia benci. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pemahaman agama kecuali orang yang Dia cintainya. Oleh karena itu, bersyukurlah kamu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada kita, patutlah kita bersyukur karena Allah sedang mencintai kita. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian ada nikmat tarbiyah. Nikmat tarbiyah ini adalah nikmat pendidikan, yang mana nikmat pendidikan ini adalah ketika kita belajar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa semangat ketika kita belajar. Nah, itu adalah nikmat salah satu bagian dari nikmat tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita jadikan sebagai ajang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita, patutlah kita bersyukur dengan musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi Allah memberikan hal tersebut, itu tandanya itu cara Allah mencintai kita dan juga menyayangi kita. Nah, oleh karena itu pada Ramadan kali ini banyak sekali hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita, dan juga pada Ramadan kali ini mengajarkan kita rasa sabar dan juga ikhlas dan juga syukur. Nah, yang terakhir yaitu dua jenis yaitu ada nikmat imdad dan juga nikmat ijaj. Nikmat imdad itu yaitu nikmat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya ketika kita tidak mau berpuasa jadi mau berpuasa, ketika kita tidak mau beribadah menjadi mau beribadah. Dan yang terakhir yaitu nikmat ijad. Nikmat ijad itu adalah penyempurna dari nikmat imdad. Ketika kita misalkan di bulan suci Ramadan ini bertadarus misalkan 10 ayat per hari menjadi 1 juz per hari. Nah, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu nama-nama nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada dasarnya puasa itu adalah sebuah beban, karena puasa itu adalah sebuah kewajiban dan segala yang diwajibkan itu adalah beban. Kalau tidak beban tidak akan diwajibkan. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan sabar, dan juga disertai dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah akan menjadi kenikmatan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.